what's up sahabat Degree? Kembali lagi bersama kakak di channel YouTube Degree Private. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bersama materi vektor. Materi vektor ya, Materi vektor ini ada di matematika peminatan ya, Nah, tapi sebelum itu kakak informasikan dulu, nanti pembahasan mengenai vektor ini akan kakak bagi dalam beberapa video, dalam beberapa bagian ya. Nah, yang sedang adik-adik saksikan kali ini, kita akan belajar mengenai konsep vektor, atau kita pahami dasarnya vektor terlebih dahulu. Nah, adik-adik sebelumnya sudah pernah belajar sebenarnya vektor ini di mata pelajaran fisika di semester 1 kelas 10 ya. Nah, tentunya adik-adik masih ingat apa sih itu definisi dari vektor. Nah, di sini kakak sudah tuliskan, kalau misalnya adik-adik lupa ya, definisi vektor itu adalah besaran yang punya nilai dan juga mempunyai arah, atau biasanya digambarkan sebagai ruas garis yang berarah. Nah, ruas garis yang berarah. Kalau adik-adik perhatikan di sini, misalkan ini gambar yang ada di dimensi 2, ini ruas garis yang memiliki arah. Nah, memiliki arah. Di sini berpangkal di titik O dan titik ujungnya yaitu titik P ya, titik P. Nah, kita akan bahas langsung ya notasi vektor terlebih dahulu. Notasi vektor lebih dahulu yang ada di dimensi 2. Kalau di sini garisnya itu berpangkal di O, titik O ya, kemudian ujungnya P, maka kita sebutnya adalah vektor OP. Nah, vektor OP yaitu vektor yang berpangkal di titik O dan juga memiliki ujung di titik P. Nah, di sini titik P ini kan koordinatnya x, y ya, x, y. Maka vektor OP ini, maka kita tuliskan XY seperti ini bisa ya, atau misalkan bisa juga mendatar ya, X, Y. Nah, seperti ini juga boleh, atau misalkan kita menggunakan vektor satuan. Nah, nilai yang searah dengan sumbu X itu kita tuliskan dengan I ya, yang searah dengan sumbu Y itu dengan J. Maka bisa juga kita tuliskan sebagai XI ya, kita kasih panah seperti ini. Kita kasih topi. Kemudian plus YJ. Nah, ini. Kalau misalkan di dimensi 2 itu adalah I dan J. Kalau dimensi 3 di sumbu Z-nya itu kita pakai huruf K ya. Kita pakai huruf K. Tentunya notasinya sama ya, Adik. Hanya saja komponennya di sini kalau hanya ada koordinat, hanya ada X dan Y, maka kalau dimensi 3 itu ketambahan yaitu Z, X, Y, dan Z. Nah, kita tambahin saja seperti itu. Mudah sekali ya adik-adik. Nah, vektor OP ini ya bisa juga kita tuliskan vektor P dengan huruf kecil. Nah, dikasih panah. Seperti ini juga boleh. Nah, ini adalah vektor P ya, sama saja di sini ya, vektor P. Oke, seperti itu adik-adik notasi dari vektor. Mudah bukan? Ya, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu mengenai vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang menyatakan posisi suatu titik terhadap titik pangkal koordinatnya, titik pangkal koordinat tadi. Nah, sebelum ke sana kita coba ulas dulu ini. Kakak punya contoh, ada vektor A, ada vektor B, ada vektor C. Kita cari coba. Vektor A ini, ya vektor A itu dia ke kanan atau ke kirinya kan tidak ada ya, 0, tidak ada, berarti kita tuliskan 0. Kemudian ke atas 3 satuan, 3 kotak ya, maka kita tuliskan 3 positif. Karena kalau ke atas itu positif 3, kalau ke bawah itu negatif 3 ya. Kalau ke atas positif, ke bawah negatif, ke kanan positif, ke kiri negatif. Kemudian vektor B ini ke kiri 2 kotak ya, 2 satuan, berarti kita tulis negatif 2 karena arahnya ke kiri ya. Kemudian ke atas 2 satuan, berarti positif 2. Kemudian vektor C yang terakhir di sini ke atasnya 3, positif berarti ya, ke kanan kirinya 0. Nah, seperti ini. Nanti kita akan bahas seperti ini ya, kurang lebih ini hanya contoh awal saja. Kita lanjutkan gambar berikutnya. Nah, di sini kakak punya vektor OA, vektor OB, vektor OC, vektor OD, dan juga vektor OE. Nah, nanti kita cari vektor satuannya. Vektor satuan dari A, dari B, dari C, dari D, dari E.
kita coba dulu ya, kita cari dulu koordinat masing-masing titiknya. Nah, titik A koordinatnya itu titik A koordinatnya adalah 1,2. Kemudian titik B koordinatnya adalah 4,5 ya. Di sini 4, di sini 5, berarti 4,5. Kemudian titik C koordinatnya adalah 3, -2. Kemudian titik D koordinatnya -1,3. Kemudian titik E koordinatnya adalah 8,5. Nah, ini titik koordinat dari masing-masing titiknya ya, A, B, C, D, dan E. Kemudian kita akan cari vektor posisi dari OA, OB, OC, OD, dan OE. Kita berwarna dulu vektor posisi dari OA. Nah, vektor posisi dari OA secara sederhana tinggal kita tuliskan saja komponennya, karena di sini x-nya 1, kemudian y-nya 2. Ya udah, berarti 1, 2. Mudah kan? Kemudian vektor OB berarti 4, 5. Kemudian vektor OC berarti 3, -2. Kemudian vektor OD, nah vektor OD berarti -1, 3. Kemudian vektor UE di sini 85 ya, 85. Nah, mudah bukan? Ya. Seperti ini kita cari vektor satuannya. Kemudian misalkan kita cari vektor dari misalkan A ke B. Nah, di sini A ke B. Nah, di sini. Sorry ya, garisnya tidak lurus. A ke B. Kita cari vektor AB. Nah, bagaimana cara mencari vektor AB? Nah, kalau mencari vektor AB, maka vektor posisi dari B, vektor OB, kita kurangi dengan vektor posisi dari A, yaitu vektor OA ya. Kalau AB berarti OB dikurangi dengan OA. Kalau misalkan vektor BE, ya berarti E kurangi dengan B, seperti itu. Ya, berarti OB kurangi OA, OB-nya berapa? 4 dan 5. Kemudian kita kurangi dengan OA. OA berapa? 1, 2. Berarti kita operasikan ya, berarti vektor AB itu adalah 4 kurangi 1 berapa? 3. 5 kurangi 2, 3. Berarti vektor AB itu adalah 3, seperti itu ya. 3 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas karena positif ya. Bagaimana? Mudah kan? Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya kesamaan vektor. Kesamaan vektor ini itu adalah dua vektor yang dikatakan sama jika panjang dan arahnya juga sama. Jadi kalau misalnya ke kanan 3 satuan, ke atas 4 satuan, ya berarti harus sama. Vektor yang lain juga ke kanan 3 satuan, ke atas juga 4 satuan. Nah, itu harus sama. Contoh di sini. Vektor A itu 2 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas. Vektor B itu 2 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas, sama. Berarti maka vektor A dan vektor B itu adalah vektor yang sama ya, kesamaan vektor. Karena arahnya sama, panjangnya juga sama ya, 2 ke kanan, 3 ke atas, 2 kanan dan 3 ke atas. Nah, kalau ini 2 vektor A, 2 kali vektor A ini maksudnya ya. Itu berarti 2 kali dari vektor A. Berarti 2 kita kalikan dengan vektor A, 2, 3. Nah, kita kalikan saja 2 kali 2, 4, 2 kali 3, 6. Nah, berarti dia 4 satuan ke kanan. Nah, ini ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian 6 satuan ke atas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup mudah bukan? Oke, selanjutnya vektor negatif A. Nah, vektor negatif A ini adalah vektor yang berlawanan arah dengan vektor A. Nah, kalau vektor A itu 2, 3, maka vektor dari negatif A itu adalah kebalikannya, berarti lawannya, -2, -3. Nah, ini kita cek Pak. Dia ke kiri 2 satuan berarti negatif 2 ya. Kemudian ke bawah 3 satuan berarti negatif 3. Nah, ini. Cukup mudah ya. Kita lanjutkan. Ada contoh soal atau latihan soal ya. Kita akan menentukan, diketahui titik A,
min 3,6, titik B 5,2. Tentukan vektor AB. Kita coba kerjakan bersama-sama ya. Kita kerjakan bersama-sama nomor 1. Titik A min 3,6. Berarti kalau yang ditanyakan adalah vektor AB ya, vektor AB. Nah, berarti seperti tadi, berarti vektor satuan dari B kita kurangi dengan vektor satuan dari A. Kita cari dulu vektor satuannya. Kalau ini titik A-nya min 3,6, maka vektor satuan dari A itu apa? Ya, min 3, 6. Kemudian vektor satuan dari B itu adalah 5, 2. Oke, betul. Kemudian di sini kita masukkan saja ya. 5, 2 kita kurangi dengan min 3, 6. Nah, 5 kurangi negatif 3, 8 ya. Ini min ketemu min berarti positif. Kemudian 2 kurangi 6, negatif 4. Nah, cukup mudah, berarti vektor AB itu adalah 8, negatif 4. Oke. Selanjutnya yang nomor 2, titik P 2,24, 2,2,4, kemudian titik Q 3,5,6, kemudian titik R min 1,3,0. Tentukan vektor QP, vektor RP, dan vektor QR. Sama seperti tadi ya, karena cuman hanya bedanya di sini itu berada di dimensi 3 ya, karena ada X, ada Y, ada Z. Berarti ini di sini nanti ada X, ada Y, dan ada Z. Seperti itu. Coba kita cari ya. Nomor 2. Kita cari vektor QP. Vektor QP berarti apa? Vektor satuan dari P kita kurangi dengan vektor satuan dari Q ya. Yang belakang dulu, selalu yang belakang dulu. Berarti P kurangi Q. Nah, kita cari dulu vektor satuan dari P. Kalau P-nya 224 titiknya, berarti vektor satuan dari P itu adalah 2, 2, 4. Kemudian vektor satuan dari Q, berarti OQ ya, itu adalah 3, min 5, 6. Oke. Dan kita masukkan saja ya ke sini. Berarti 2, 2, 4 ya, kita kurangi dengan 3, negatif 5, 6. Nah, kita kurangi 2 kurangi 3 ya, betul, negatif 1. 2 kurangi negatif 5 ya, betul, 7 ya, negatif jadi positif. 4 kurangi 6 negatif 2. Jadi vektor vektor QP itu adalah min 1, 7, dan 2. Oke, 100. Mantap. Dengan cara yang sama tentunya adik-adik bisa ya mengerjakan bagaimana menentukan vektor RP dan juga vektor QR. Oke. Ini untuk PR ya, untuk tugas ya. Adik-adik bisa kerjakan sendiri. Nah, berapakah hasilnya? Oke. Sekian untuk video kali ini. Nanti di video selanjutnya kita coba latihan soal lebih banyak lagi ya, biar adik-adik semakin paham. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.